Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hore, adik-adik semuanya, kembali lagi di Edukasi Pramuka Media YouTube channel Jombang Scout. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Kakak doakan semuanya sehat selalu ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kakak akan bahas kode kehormatan pramuka, yakni Dasa Dharma seorang pramuka penggalang usia 11 sampai 15 tahun. Kalau siaga umur 7 sampai 10 tahun. Iya, perlu diketahui bahwa Dasa Dharma seorang pramuka penggalang ini itu sama dengan pramuka penegak, pandega, dan anggota dewasa. Menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga nomor 7 Munas 2018 itu disebutkan dalam pasal 23 nomor 5 huruf B, yakni 10 sikap atau 10 ketentuan moral yang harus dimiliki oleh seorang pramuka. Tapi menurut kakak sendiri, intinya adalah apabila kita mengerti maknanya dari Dasa Dharma tersebut dan mengamalkannya, kita pasti akan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, di bawah ini kakak akan membagikan informasinya kepada adik-adik semuanya. Langsung ya. Nomor 1, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksud dari poin pertama ini adalah kita sebagai seorang yang beragama, yakni Islam, seorang muslim harus menjalankan kewajibannya sebagaimana yang sudah diperintahkan dalam Islam, yakni sholat, ngaji, ya. Nah, biasanya dalam perkemahan itu kegiatannya kan padat. Nah, di sini sholat kita itu jangan sampai terlupakan, ya, apalagi ditinggalkan seperti itu. Lanjut. Nomor 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Seperti yang kita ketahui, kita sebagai warga negara Indonesia ya harus menjaga dan mencintai lingkungannya agar keasrian alam kita, apalagi yang terkecil tanaman kita itu tidak terkotori oleh tangan-tangan kita, apalagi membuang sampah sembarangan. Jadi harus kita jaga, harus kita rawat. Ada yang melakukan reboisasi atau penanaman pohon. Nah, di area sekitar kita yang masih belum punya tanaman, boleh untuk menanam apapun ya di rumah atau halaman kita. Lanjut, nomor 3, patriot yang sopan dan kesatria. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, patriot itu pecinta atau pembela tanah air. Nah, dalam hal ini kita sebagai seorang anggota pramuka harus memiliki jiwa semangat membela NKRI dan juga menegakkan keadilan layaknya seorang kesatria. Iya, kita harus berani mengatakan tidak kepada yang salah dan berani mengatakan iya kepada yang benar. Karena apa? Suatu kita jalankan dengan tidak jujur itu akan berdampak negatif pada diri kita sendiri. Segala sesuatu itu pasti ada pertanggungjawabannya. Seperti itu ya. Lanjut, nomor 4, patuh dan suka bermusyawarah. Seorang pramuka penggalang yang hidup di lingkungan ini, kita tidak terlepas dari sebuah aturan. Sebuah peraturan dibuat bukan untuk dilanggar, melainkan untuk ditaati supaya lebih teratur, tertib, dan tidak seenaknya sendiri. Contoh ini ya, dalam peraturan baris berbaris atau PBB, kita itu disuruh berdiri dengan teman-temannya. Diajarkan apa? Selalu terarah, teratur dalam menghadapi dan menata kehidupan kita.
Tapi jangan sampai kita itu patuh kepada pemimpin yang mengarah jalan keburukan. Maka carilah seorang pemimpin yang bisa dijadikan panutan yang baik loh ya, bagi diri kita dan orang lain di sekitar kita. Seperti itu. Lanjut nomor 5, rela menolong dan tabah. Maksudnya di sini adalah kita sebagai makhluk sosial harus memiliki jiwa saling tolong menolong antara sesama sehingga tercipta keadaan yang harmonis, yang baik. Hal ini harus didasari dengan hati yang ikhlas dalam menolong dan tidak mengharapkan imbalan ataupun hanya sekedar ingin terlihat baik di mata orang lain. Nah, ini begitupun saat kita menghadapi suatu kesusahan atau masalah, kita harus tabah dan menjalani cobaan tersebut, karena Allah itu menguji umatnya atau hambanya tidak akan melampaui batas kemampuan. Kemampuan siapa? Kemampuan kita. Jadi berprasangka baik saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dengan adanya ujian itu ya, Allah ingin meningkatkan derajat kita supaya ditambah ketakwaan kita. Intinya saling tolong menolong antar sesama. Apabila ada yang sedang kesusahan teman kita, dan tabahlah dalam setiap cobaan yang diberikan. Ada kata-kata dalam Pramuka, saya beritahu ya adik-adik: ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. 6. Rajin, terampil, dan gembira. Nah, sikap ini yang dimiliki adik-adik mencerminkan seorang pramuka berbeda dengan orang lain, yaitu jiwa rajin. Tunjukkan seorang pramuka itu orang yang tidak bermalas-malasan, memiliki jiwa terampil dalam hal apapun. Sebagai seorang pramuka, kita harus memiliki jiwa semangat yang tinggi, rajin dalam ibadah, rajin membantu orang tua ya, karena sifat ini ya, apa yang kita tanam itulah yang kita panen nantinya ketika dewasa. Mumpung masih muda, gunakan waktu semaksimal mungkin. Adik-adik mencari sebuah pengalaman dan membuat kita itu pasti dibutuhkan oleh masyarakat, bukan sekedar terlihat wah seperti artis dan tidak memiliki manfaat. Nah, itulah yang harus kita junjung tinggi, akan membuat hidup kita lebih bahagia dan terkesan istimewa. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat di sini memiliki arti ya, menggunakan segala sesuatu sesuai kebutuhan atau tidak berlebihan. Kita harus pandai atau cermat dalam menggunakan sesuatu itu agar tidak merugikan kita sendiri, apalagi ke depannya. Misalkan dalam menggunakan waktu, jangan sampai waktu kita itu digunakan untuk main game dari pagi, siang, malam, ngegame saja, bermain saja, tidak. Tapi harus kita simpan, nanti ada waktu tersendiri. Ada lagi untuk menggunakan untuk menggunakan tenaga kita. Kita harus pandai dalam mengatur tenaga, jangan sampai kita terlalu payah dalam berkegiatan, dalam bekerja, sehingga kita masih menyimpan tenaga cadangan untuk kita gunakan di hari selanjutnya. Jadi apa? Harus efisien, harus kita hemat dalam menggunakannya. Kita sebagai seorang pramuka harus senantiasa memiliki sifat sederhana. Sederhana ini bukan kita untuk yang sombong dengan materi yang kita miliki, dan juga jangan sombong dengan pengalaman yang setinggi gunung. Jadilah orang yang tidak pelit dalam berbagi ilmu dan pengalaman. Karena apa? Ilmu akan lebih berguna apabila ada orang lain yang memiliki ilmu itu juga. Tetaplah sederhana dalam tampilan, tapi berkualitas dalam sebuah tindakan. Iya.
8. Disiplin, berani, dan setia. Disiplin itu membuat kita lebih teratur loh, dan menghargai namanya waktu. Kita harus berani mengambil keputusan di dalam waktu yang sangat terbatas. Nah, disinilah kenapa kita harus memiliki sifat berani. Orang yang berani mengatakan benar kepada hal yang benar, dan berani mengatakan salah kepada sesuatu yang salah. Jangan hanya bisa lari dari masalah. Apabila kita salah, kita harus berani meminta maaf. Disinilah yang akan membuat kita setia terhadap pramuka. Karena sebuah kenyamananlah yang menjadi alasan kenapa sampai saat ini kita itu bertahan. Kesetiaan yang akan mengajarkan kita bukan siapa yang paling banyak datang di awal, tapi siapa yang dapat bertahan di pramuka hingga akhir untuk selalu menyebarkan sebuah kebaikan dan berbagi pengalaman. Jadi di sini tuh bukan ekstra saja, tapi kita itu bertahan kenapa? Ingin mengajarkan ilmu kita kepada orang lain juga yang baik ini. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Tanggung jawab merupakan paling penting, yaitu orang akan dipercaya apabila dia bertanggung jawab dengan benar. Layaknya seorang teman atau ketua yang diberi amanah ya untuk melaksanakan kegiatan dalam perkemahan. Jadilah orang yang amanah dalam menjalankan sebuah tanggung jawab, karena sebuah tanggung jawab ini menentukan kita nanti pantas untuk dipercaya atau tidak. Jangan lupakan janji yang telah kita ucapkan waktu pelantikan dulu. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Apabila pikiran kita itu baik, pasti perkataan dan perbuatan kita juga akan baik, insya Allah. Untuk itulah kita harus bisa mengontrol yang namanya pikiran kita untuk senantiasa berpikir yang positif, yang baik. Kita harus tahu mana yang benar dan mana yang buruk, agar kita itu terhindar dari sesuatu yang merugikan diri kita, ya, supaya kita tidak sesat nantinya. Kesimpulannya, sebenarnya dari dasar dharma ini kita diajarkan bagaimana sih agar hidup kita lebih baik dan memiliki karakter sopan santun kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, terlebih lagi orang tua kita. Jangan berpikir untuk mencari sebuah popularitas atau hanya ingin dikenal orang lain. Toh itu tidak akan ada manfaatnya ke depan. Berikanlah yang terbaik untuk pramuka kita. Jangan berharap mendapatkan sesuatu dari pramuka, tapi berikanlah sesuatu itu pada pramuka agar pramuka nanti bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Iya, semoga adik-adik menjadi pribadi yang baik, soleh, soleha, amin. Sekian informasi yang Kak dapat sampaikan, kakak berikan ya. Apabila kakak ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kata-kata, kakak meminta maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Dan apabila ada tambahan ataupun ingin pesan ke kakak, silahkan tulis nanti di kolom komentar ya. Ketemu lagi nanti di channel Jombang Scout. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.